Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momen sejarah yang menjadi salah satu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari belenggu penjajahan. Deklarasi kemerdekaan ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba atau tanpa perencanaan, namun merupakan buah dari pertemuan gagasan, idealisme, dan kebulatan tekad yang muncul dari rentetan peristiwa di sejumlah tempat yang melibatkan berbagai elemen anak bangsa. Salah satunya yaitu peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi tak lama setelah berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua tersebar. Dua serangan bom atom dari pasukan Amerika Serikat yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 membuat militer Jepang yang menduduki banyak wilayah Asia termasuk Indonesia sangatlah terpukul. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua juga didengar oleh pejuang bawah tanah seperti Syahrir, Tan Malaka, dan kelompok-kelompok muda lainnya. Memanfaatkan situasi ini, para pejuang bawah tanah yang didukung para pemuda mulai mendorong banyak pihak bersiap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang akan dihadiahkan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan sekutu. Kondisi ini membuat golongan muda seperti Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan lain-lain geram. Mereka menemui Soekarno dan Hatta dan mendesak kepada golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan golongan tua lain tidak ingin terburu-buru karena tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Nah, Tun kan mana baik Tun? Dia saya Soekarno, ada yang lain. Baru dia tahu, restless. Zoek maar één van jullie die nooit met Japan hebben samengewerkt. En laat hem dat voorlezen. Wij zullen achterin staan. Maar de jongelui niet. Nee, ze willen altijd Soekarno weer hebben. Toen weigerde Soekarno. Ik doe het niet. Morgen gaan we vergaderen. Om de onafhankelijke verklaring voor te lezen. We hebben de tekst al lang bepaald. Dus alleen voorlezen morgen. Maar de jongen niet. En toen ging, nou, als je het niet wil, ga maar naar huis. Ga maar uit elkaar. Hoef niet verder te praten. Want dan nog gaan slapen. Dat is vaste tijd. Dat is vaste maandentijd. Ik ging ook naar huis. Pada awalnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya, peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung. Sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu
kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda pejuang kemerdekaan merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian mereka membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta dengan cara membawa mereka keluar kota yang sangat jauh. Untuk hal ini, para pemuda menyerahkan tugas ini kepada Sudan Chosingi dan kawan-kawan dari peta. Sukarni dan Yusuf Kunto mendampingi Sudan Chosingi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgi, Rengas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Saat di Rengas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah luar Jawa. Selain menyebarkan berita proklamasi melalui media massa dan pemancar radio, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perjuangan para pemuda saat itu sangatlah penting, karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Muhammad Hatta, maka kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.